satu bagian dari neraca yang namanya adalah kewajiban. Ya, nah kewajiban itu atau nama lainnya adalah pasifa. Ya, kewajiban atau pasifa. Nah ini berada pada sisi sebelah kanan dari neraca. Ya, dan kewajiban yang akan saya bahas di sini adalah kewajiban tentang hutang. Ya, jadi kewajiban itu ada dua, ya, ada dua yaitu hutang dan modal. Nah, namun pada video saya kali ini saya akan hanya berbicara tentang hutangnya saja, ya, jadi bagian yang hutang, ya. Nah, khususnya tentang hutang lancar dan non lancar, ya. Jadi hutang itu ada dua, ada yang hutang lancar dan hutang non lancar, ya, gitu. Nah, kemudian, apa yang dimaksud dengan hutang lancar? Ya, jadi hutang itu bahasa Inggrisnya adalah liabilities. Ya, nah, jadi lancar itu current atau saat ini. Ya, jadi hutang lancar. Ya, jadi hutang lancar itu adalah hutang yang harus perusahaan teman-teman harus selesaikan dalam jangka waktu pendek. Ya, jadi kewajiban yang harus teman-teman selesaikan dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan. Atau jumlah rupiah yang harus kita bayar dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya, oke ya, kita lihat definisinya. Jadi liabilitas atau kewajiban lancar atau hutang jangka pendek adalah hutang yang diharapkan bisa dibayar atau dilunasi perusahaan dalam kurun waktu operasional normal perusahaan. Ya, dalam hal ini operasional normal perusahaan itu 12 bulan atau 1 tahun. Ya, nah dari 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan. Jadi pada saat laporan keuangan tersebut dirilis atau dipublish, maka nilai yang ada pada hutang-hutang jangka panjang itu harus kita bayar kurang dari 12 bulan. Nah, itu adalah dinamakan kewajiban lancar atau liabilitas lancar atau hutang jangka pendek. Ya. Nah, contohnya apa hutang-hutang jangka pendek? Nah, contohnya adalah misalnya hutang usaha, hutang dagang, kemudian ada hutang pajak, ya, kemudian ada penyelesaian uang muka pelanggan, ya, kemudian hutang gaji, ya, kemudian hutang jangka panjang yang memang sudah jatuh tempo atau harus kita angsur pada tahun ini, ya, dan sebagainya, ya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari hutang lancar, ya, gitu. Dan masing-masing contoh itu kita bikinkan akun tersendiri, ya, dan akan saya bahas pada video saya kali ini, ya. Oke, kita teruskan pada masing-masing bagian dari hutang lancarnya itu apa saja, ya. Kita bahas secara detail satu persatu, yang masing-masingnya terbentuk menjadi satu nama akun, ya. Nah, yang pertama adalah yang namanya hutang usaha atau hutang dagang. Ya, jadi hutang usaha atau hutang dagang ini kalau perusahaan lawan kita atau mungkin pembeli kita, dia beli barang dari kita, atau kita memberikan jasa padanya, tapi dia nggak langsung bayar pada saat itu selesai. Ya, jadi barang yang saya jual udah diterima oleh dia dengan baik, tapi dia belum bayar pada saat itu juga. Ya, kemudian jasa yang saya berikan atau teman-teman berikan udah selesai tuntas, tapi orangnya belum bayar saat itu juga, ya, maka nilainya masukkan pada hutang usaha atau hutang dagang, ya. Dan nilai yang belum terbayar tersebut diperkirakan akan terbayar dalam tempo, ya, dalam beberapa hari atau beberapa minggu saja, ya. Jadi itu wajar ya dalam dunia usaha, ya. Oke ya, kita percaya ya seperti itu. Nah, itu nilai yang belum kita bayar, ya, nilai yang belum kita bayar kita masukkan sebagai hutang usaha atau hutang dagang. Ya, oke ya. Jadi saya beli barang tapi saya belum bayar, saya akan bayar dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, ya. Tapi jangan sampai bulanan, ya. Jadi usahakan bayarnya ya di bawah 1 bulan lah, ya. Jadi maka itu saya masukkan sebagai nilai hutang dagang saya, ya, seperti itu, ya. Jadi secara definisi adalah liabilitas yang timbul dalam rangka kegiatan operasi normal perusahaan kepada pihak ketiga atau pihak yang memiliki hubungan istimewa, ya. Nah, ini ada nama lainnya, misalnya biaya yang masih harus dibayar, ya. Nah, jadi biaya masih harus dibayar adalah beban atau liabilitas perusahaan pada periode bersangkutan
tapi pembayarannya belum dilaksanakan. Ya, bukan berarti perusahaan tidak membayar, bukan ya, bukan berarti perusahaan saya tidak membayar, bukan begitu. Cuman pada saat penyerahan pada tanggal itu posisinya masih ada sebagian yang belum tuntas, yang belum saya selesaikan. Ya, nah ketika saat itu saya harus bikin laporan keuangan, maka laporan keuangannya harus ada nilai berapa hutang usaha atau hutang dagangnya. Ya, jadi ini harus saya selesaikan dalam tempo secepat-cepatnya ya, dalam ya paling enggak dalam beberapa minggu lah harus sudah selesai ya, seperti itu. Oke ya, teman-teman, kita masuk pada akun yang berikutnya. Nah, akun yang berikutnya misalnya kewajiban jangka pendek lainnya adalah hutang gaji ya, jadi akun hutang gaji. Ya, jadi hutang gaji ini bukan berarti saya berhutang pada karyawan, bukan ya, atau saya nggak membayar upah karyawan, itu bukan seperti itu. Nah, namun pada saat ini terjadi karena saat tanggal pembayaran gaji atau tanggal pembayaran upah itu tidak sesuai dengan pembayaran atau pelaporan keuangan ya. Jadi saya ulangi ya, jadi hutang gaji ini kenapa timbul hutang gaji? Karena tanggal pelaporan itu tidak sama persis dengan tanggal pembayaran gaji. Jadi misalnya gajinya dibayar, ini misal aja ya, misalnya gajinya dibayar tiap tanggal 5 atau upahnya tanggal 5 ya, tiap bulan ya, misalnya seperti begitu ya. Nah, sedangkan laporannya itu tanggal 30 atau tanggal 31. Nah, berarti kan ada sebagian kewajiban kita yang belum terbayarkan. Nah, itu masukkan pada nilainya hutang gaji ya. Nah, oke ya. Nah, jadi saya ulangi lagi ya, seperti gitu ya. Jadi misalnya pembayarannya tanggal 5 ya, tanggal 5 tiap bulan. Nah, sedangkan laporannya tanggal 30 misalnya ya. Nah, berarti pada saat saya tanggal 30 laporan itu masih ada sebagian yang harus saya bayar nantinya tanggal 5, tetapi belum saya bayar. Nah, karena akuntansi menganut sistem akrual, maka saya harus memperhitungkan ya. Jadi dari tanggal berapa? Jadi tanggal 5 sebelumnya udah saya bayar, jadi tanggal 5 sebelumnya sampai tanggal 30 berarti berapa hari ya? Ya 25 hari. Ya, jadi selama 25 hari itu harus saya hitung berapa hutang gaji saya kepada karyawan ya. Oke, ingat sekali lagi, hutang gaji ini bukan berarti saya berhutang pada karyawan, bukan ya, tetapi pada saat pelaporan itu posisinya bukan tanggal pembayaran ya. Jadi tapi harus saya hitung ya, karena akuntansi mengatur sistem akrual ya. Itu tadi ya, jadi tanggal 5 pembayarannya, tiap tanggal 5, kemudian tanggal 30 saya bikin laporan, jadi saya harus hitung berapa yang terhutang tanggal 5 sampai tanggal 30 atau 25 hari itu berapa ya gitu. Oke ya, oke, saya teruskan ke akun yang berikutnya, akun hutang yang berikutnya ya. Nah, akun hutang yang berikutnya adalah yang namanya uang muka pelanggan atau pendapatan diterima di muka ya. Nah, terkadang ketika saya jual barang gitu ya, ketika saya jual barang atau menyerahkan jasa, itu saya minta pembayaran dulu di depan, atau saya minta down payment dulu, atau saya minta tanda jadi dulu. Ya, jadi ketika saya belum menyerahkan barang atau jasa saya, ya, nah saya minta tanda jadi ya, bisa berupa pokoknya ada sejumlah rupiah yang telah diserahkan oleh pelanggan saya atau pembeli saya. Nah, sedangkan barang atau jasa itu belum saya serahkan ke dia atau belum tuntas saya serahkan ke dia ya. Nah, ini misalnya dalam pekerjaan jasa, misalnya pekerjaan proyek ya, pembangunan rumah, renovasi rumah ya, itu bisa jadi seperti begitu. Atau misalnya saya jasa pendidikan atau jasa kesehatan atau apa ya. Jadi itu pelanggan atau klien atau murid atau pasien itu kadang menyerahkan uang sebagian dulu ya, sebagai uang muka ya. Nah, itu kita masukkan pada akun yang namanya uang muka pelanggan kalau untuk perusahaan dagang ya, atau jasa mungkin juga bisa ya. Oh, dagang ya. Tapi kalau yang jasa biasanya namanya pendapatan diterima di muka gitu ya gitu. Nah, itu saya tulis dalam accounting saya itu sebagai hutang ya. Hutang yang namanya uang muka pelanggan atau pendapatan diterima di muka. Ya, jadi pendapatan diterima di muka ini bukan pendapatan asli ya, belum ya. Bukan tidak tapi belum ya.
Nah, ya jadi belum ya gitu. Nah, secara definisi artinya adalah penerimaan uang muka dari pelanggan ya sehubungan dengan transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang belum dapat saya akui sebagai pendapatan sepenuhnya karena saya belum tuntas menyelesaikan jasa tersebut. Ya, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau teman-teman atau saya ya, perusahaan saya terima down payment atau terima tanda jadi atau sebagian pembayaran dulu depan, sedangkan saya belum sejauh itu menyelesaikan kewajiban saya, maka saya masukkan itu sebagai nilai uang muka pelanggan atau nilai pendapatan diterima di muka, ya seperti itu. Oke ya, kita masuk pada akun yang berikutnya ya, oke ya teman-teman. Nah, kemudian kewajiban jangka pendek lainnya atau hutang lancar lainnya adalah hutang pajak, ya. Nah, ini sebelum saya jelaskan, karena pajak itu kan terupdate terus ya, jadi bisa dikoreksi kalau ada yang kurang akurat ya. Nah, jadi hutang pajak ini terjadi karena begini ya teman-teman ya. Jadi di pajak itu ada, ini saya nggak tahu ya, ini yang saya pernah alami dulu, tapi mungkin di tahun 2021 ini ada mungkin perombakan atau perubahan ya, yang cukup signifikan ya, bisa jadi ya. Ya, jadi contohnya misalnya PPh ya. Jadi PPh itu kita harus memungut dari karyawan, ya kita harus memungut dari karyawan, kemudian kita setorkan ke pajak ya, ke pemerintah gitu ya. Nah, pada saat saya bikin laporan keuangan itu saya sudah pungut, tapi saya belum setor ke pemerintah ya gitu ya, belum transfer gitu ya. Nah, apabila pada saat tanggal pelaporan itu kita sudah memungut atau wajib memungut pada tanggal itu, sedangkan belum saya setor, maka saya tulis sebagai hutang pajak. Ya, jadi ini prinsipnya sama kayak hutang gaji tadi ya. Jadi ibaratnya itu kita belum waktunya kita bayar gitu ya, tapi udah dianggap sebagai kewajiban, sebagai hutang karena accounting menganut sistem akrual ya gitu. Itu yang misalnya PPh. Kemudian ada lagi misalnya mungkin pajak penjualan ya. Pajak penjualan itu juga saya wajib memungut dari pembeli, tapi duitnya belum saya setor atau belum waktunya setor gitu ya. Nah, kan setornya kan dikasih tempo ya kan. Nah, itu. Maka nilai tersebut teman-teman masukkan sebagai hutang pajak ya gitu. Nah, mungkin bisa jadi juga untuk PPN ya, bisa jadi juga ya. Saya nggak tahu ya secara teknis dipikir sendiri ya, mana yang logis ya. Gitu. Jadi PPN itu juga, jadi kalau PPN itu kan saya mungut, misalnya ya, saya mungut dari lawan saya, ya dari lawan saya udah nyerahin duit ya untuk disetorkan ke pajak, tapi nggak langsung ke pajaknya dia lewat saya gitu ya. Nah, saya belum nyetorkan itu, belum nyetorkan PPN-nya, ya, itu ya, saya belum nyetorkan PPN-nya, maka saya masih ada utang pajak. Ya, tapi itu sebentar ya, ini untuk PPN ini mungkin bisa di cross check juga ya, karena bisa jadi juga ada perubahan yang sekarang, ya, oke ya. Tapi di atas itu semua konsepnya seperti itu ya, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita udah dikasih duit dari lawan kita tapi belum kita setorkan, atau kita udah potong dari karyawan kita tapi belum kita setorkan karena ada perbedaan tanggal ya, maka pada tanggal laporan keuangan itu harus kita tulis sebagai hutang pajak ya. Jadi jangan salah persepsi ya, ini bukan kita tidak mau bayar pajak, bukan ya, tapi ada perbedaan tanggal ya. Jadi ini yang menyebabkan adalah perbedaan tanggal ya, seperti itu. Oke ya, kemudian kewajiban lancar berikutnya adalah hutang bank jangka pendek. Ya, hutang bank jangka pendek. Jadi ada lagi bentuk-bentuk ini hutangnya itu jangka panjang. Ya, sorry. Nah, ini hutangnya memang jangka pendek ya. Dari awal memang harus selesai, harus kita tuntaskan kurang dari 12 bulan. Ya, jadi misalnya ya contoh aja yang paling sederhana adalah kalau kita cicilan 0% ya. Dalam tempo 6 bulan, ya itu paling gampang lah, ya. Seperti gitu, yang mirip-mirip seperti gitu. Jadi perusahaan juga bisa seperti begitu juga ya. Jadi beli atas nama perusahaan, ya barang atas nama perusahaan,
ya yang kita selesaikan dalam tempo kurang dari 12 bulan atau 6 bulan aja ya, atau mungkin maksimum 12 bulan. Itu masuk kewajiban jangka pendek, atau mungkin hutang pada bank jangka pendek. Jadi bank yang bayarin dulu, kemudian kita bayar pada bank ya. Mungkin dalam bentuk seperti kalau kita pribadi itu kartu kredit ya, bisa seperti itu ya. Nah, pinjaman jangka pendek untuk pembiayaan kegiatan operasional perusahaan yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan yang sifatnya di bawah 1 tahun ya, seperti itu. Oke, kemudian bentuk-bentuk kewajiban lancar lainnya adalah misalnya hutang jangka panjang, hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo. Ya, jadi hutang jangka panjang yang jatuh tempo ya. Jadi hutang jangka panjang itu kan pasti di breakdown pada jangka pendek ya, teman-teman ya. Jadi nggak mungkin hutang jangka panjang nanti 5 tahun, nanti 5 tahun kamu bayar nominalnya bleng ya sekaligus sama bunganya enggak ya gitu ya. Jadi hutang jangka panjang itu di breakdown ya, mungkin tiap bulan kita ngangsur ya. Nah, ya konsepnya mirip kayak KPR juga ya, guys ya. Jadi tiap bulan kita ngangsur ya, tiap bulan kita bayar bunga ya, seperti itu ya. Nah, ini ya sama. Jadi kalau misalnya jangka panjang misalnya 5 tahun tuntas ya, tapi tiap tahun kita harus bayar, maka untuk tahun ini berapa yang harus kita bayar? Ya, jadi utang bank berapa nilai dari apa nominal yang 5 tahun itu yang tahun ini kita harus selesaikan itu berapa? Ya, nominalnya aja ya, nanti yang bunganya masuk utang bunga ya, gitu ya. Atau kalau kebijakan di accounting di perusahaan menggabungkan ya, oke silakan ya. Tapi kalau dibedakan juga bisa ya, utangnya nominal sendiri, kemudian bunganya sendiri, itu lebih akurat ya, khususnya untuk nilai-nilai yang besar ya. Nah ini asumsi saya di sini ya jumlahnya adalah nominalnya aja ya. Jadi misalnya dalam 5 tahun misalnya berapa ya 60 juta ya, jadi sebulannya 1 juta ya. Berarti untuk hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun ini 12 juta ya yang diangsur tiap bulan. Nah itu harus saya catat di laporan keuangan saya, di utang lancar saya dengan nama utang bank jangka panjang yang jatuh tempo ya dalam tempo 12 bulan ini itu berapa ya gitu. Contohnya apa? Di sini misalnya hutang sewa guna usaha atau leasing ya. Nah, jadi leasing ini misalnya leasing ini beda dengan kredit ya, sebenarnya beda ya, tapi ya oke lah karena banyak dipakai dalam istilah pembiayaan kendaraan bermotor, maka kadang orang menyamakan ini kayak kredit ya. Tapi hutang sewa guna usaha itu jadi misalnya saya butuh mesin atau butuh ya kendaraan lah, bisa juga ya mirip-mirip ya. Saya butuh kendaraan, kemudian saya nggak mau bayar sekaligus ya, atau nggak mampu bayar sekaligus. Saya bayar selama 5 tahun misalnya kendaraan tersebut, kendaraan bermotor tersebut yang akan saya gunakan sebagai kegiatan operasional perusahaan ya, bukan saya perjualbelikan ya. Jadi saya betul-betul saya pakai untuk perusahaan ya. Nah jadi selama nilainya diambil kata nominalnya itu dalam 5 tahun itu ya ambil aja sama ya 60 juta ya. Jadi nah ini harus saya cicil gitu ya. Saya cicil itu hutang sewa guna usaha ya. Jadi misalnya sebulannya 1 juta ya. Nah, nanti belum termasuk bunga, bunganya nanti dihitung di bagian yang terpisah ya gitu ya. Nah itu adalah misalnya hutang sewa guna usaha. Ya jadi memang hutangnya 5 tahun jangka panjang, tetapi tahun ini saya harus bayar berapa. Nah itu saya tulis atau saya masukkan, sudah saya hitung pada laporan keuangan dengan akun yang namanya hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode ini ya, pada 12 bulan ini berapa ya gitu. Kemudian ada jenis-jenis yang lain ya, yang hutang obligasi dan lain-lain yang mungkin bisa dipelajari juga di video yang lain atau di channel yang lain ya, seperti itu ya. Oke ya. Jadi oke. Kira-kira konsepnya bisa dipahami ya, teman-teman sekalian. Oke. Nah, kemudian yang bagian berikutnya saya akan langsung berlanjut ke akun hutang lancar berikutnya ya. Jadi akun hutang lancar berikutnya adalah, nah ini ya kaitannya sama kayak tadi, yaitu hutang bunga. Ya, jadi kalau kita punya hutang leasing, hutang sewa guna usaha, hutang apalah namanya, nah itu bisa jadi hutang-hutang tersebut berbunga. Nah, menurut saya secara pribadi lebih baik bagian bunganya itu kita pinggirkan, kita nggak campur sama bagian nominalnya, ya.
Nah, tujuannya apa, Pak? Supaya kita bisa fokus, oh ini mahal ini ya, bunganya terlalu tinggi, nominalnya besar. Ya, gitu ya. Jadi kita perlu pisahkan gitu ya. Nah, kalau kita campur, nah, kesulitan untuk menganalisa ya, gitu ya. Oke ya, jadi di sini hutang bunga adalah sekumpulan nilai-nilai hutang, ya bisa hutang jangka pendek atau jangka panjang yang harus kita selesaikan atau sudah menjadi kewajiban kita pada periode ini. Ya, pada tanggal pelaporan itu nilai hutang bunga kita berapa, ya gitu ya. Nah, hutang bunga ini sama kayak hutang gaji dan hutang pajak ya. Jadi ini terjadi karena tanggal pelaporan itu tidak sama dengan tanggal pembayaran bunga. Ya, jadi ketika laporan itu ada kewajiban bunganya berapa itu dicatat. Ya, itu terjadi karena tanggal pelaporan tidak sama dengan tanggal pembayaran bunga. Namun perusahaan harus hitung ya tiap hari ya dengan komputer ya, jangan hitung manual ya, dengan komputer dibikinkan sistem ya. Nah, itu berapa yang jumlah berapa yang menjadi kewajiban bunga kita pada periode ini ya, sehingga yang baca laporan keuangan juga jelas ya. Jadi selama periode sampai pada saat laporan keuangan itu kita masih punya hutang bunga ya. Karena itu tadi tanggal pelaporan keuangan dan tanggal pembayaran bunganya beda ya. Oke. Oke ya, jadi sebelum kita terus sebaiknya dipahami konsepnya ya, cara berpikirnya ya. Jadi bukan menghafal ya. Jadi pelajaran di sini kita tidak menghafal, tetapi dipelajari konsepnya, cara berpikirnya. Karena accounting menurut saya bukan pelajaran hafalan ya. Nah, jadi kalau banyak dari teman-teman atau adik-adik yang merasa kesulitan karena accounting begitu tebal ya, bukunya begitu tebal, begitu banyak hafalan, aturan, sebenarnya tidak ya. Nah, kenyataannya 99,9% ya, dari accounting 99% lah ya. Nah, itu ternyata kita bisa bisa logikakan ya, bisa. Jadi yang 1% mungkin yang harus kita hafal ya, 1% aja konsep-konsepnya, dasar-dasarnya, aturan mainnya itu kita hafalkan, kita kebiasakan ya. Tapi yang 99%-nya itu sebenarnya kita bisa pakai logika ya, jadi bisa otomatis, bisa di luar kepala. Nah, ini yang mau saya berikan di channel ini ya, seperti itu. Oke. Nah, terus yang kedua juga saya ingatkan lagi untuk pembelajaran akuntansi, pelajari juga istilah-istilah, khususnya istilah-istilah yang punya arti sama. Ya, jadi jangan sampai kita bingung habis waktu hanya karena istilah yang sebenarnya bukan hal yang mendasar. Ya, seperti itu. Oke ya, kita teruskan lagi. Mungkin ada akun lagi yang berikutnya. Nah, akun yang berikutnya kalau ada hutang-hutang lancar lainnya, ya, jadi hutang-hutang lancar lainnya yang mungkin kecil-kecil, ya, jumlahnya nggak terlalu besar, ya, yang penting nilainya nggak terlalu besar. Kalau nilainya besar, eh, saran saya bikin akun sendiri aja, ya. Tapi kalau nilainya kecil, kita bisa masukkan di hutang lancar lainnya, dan mungkin di sini bisa di breakdown ya, apa hutang-hutang apa itu aja, ya. Nah, sebagai tambahan tadi untuk yang hutang jangka panjang yang jatuh tempo, itu bisa juga kita breakdown ya. Jadi bisa di breakdown kecil-kecil itu apa lainnya ya gitu ya. Tergantung berapa jumlahnya. Kalau signifikan ya kita breakdown, kalau nggak signifikan ya kita campur seperti itu. Oke, kemudian terus ke hutang bank jangka panjang. Kemudian ada juga hutang yang jangka panjang. Nah, ini ada hubungannya sama hutangnya jangka pendek tadi ya. Jadi kalau hutang jangka pendek itu yang udah harus kita selesaikan dalam tempo 12 bulan. Jadi misalnya tadi kan 60 juta tadi kan, 60 juta itu kan per 5 tahun ya. Ya, per 5 tahun setahunnya 12 juta, 12 juta kali 5 kan 60 juta. Ya, jadi nilai barangnya 60 juta rupiah. Anggap aja gitu supaya gampang ya, supaya simple. Nah, jadi tahun ini saya harus selesaikan 12 juta. Ya, berarti saya masih punya 48 juta. Ya, jadi yang 12 juta saya masukkan ke hutang jangka panjang yang jatuh tempo 12 juta, sedangkan 48 juta saya masukkan pada nilai hutang bank jangka panjang. Ya, seperti itu ya konsep berpikirnya ya. Nah, nanti teknisnya bisa menyesuaikan dengan lapangan ya gitu. Ya. Kemudian apalagi di sini? Nah, oke ya. Jadi udah selesai ya sampai situ ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi bagian-bagian.
Nah, ini yang sudah saya jelaskan ya tadi ya. Jadi ada beberapa jenis kewajiban lancar, ya. Nah, jadi memang yang kita fokus pada kewajiban lancar ya, karena memang ya kita fokus jangka pendek dulu selesaikan yang ini ya. Jadi oke ya, jadi fokus kita selesaikan yang jangka pendek selama 12 bulan ya. Nah, kalau jangka pendeknya biasanya oke, jangka panjangnya juga bisa oke, biasanya gitu ya. Tapi oke ya, jangan sampai terlalu mikir jangka panjang, jangka pendeknya nggak diselesaikan gitu ya. Nah, jadi yang kewajiban lancar atau hutang jangka pendek yang harus kita selesaikan ini bisa dalam bentuk nama hutang usaha, ya bisa dalam bentuk nama hutang pajak, hutang gaji, ya uang muka pelanggan, ya kemudian hutang jangka panjang yang jatuh tempo untuk tahun ini, ya hutang bunga, ya. Nah, kemudian yang hutang jangka panjang bisa dengan nama hutang bank jangka panjang, ya. Ada juga yang bertanya, Pak, bagaimana kalau kita berhutang pada pihak lain, jadi bukan bank, lembaga keuangan? Konsepnya sama ya, konsepnya sama. Nah, namun kalau kita mau profesional, ya lebih baik kita hutang pada lembaga-lembaga pihak ketiga atau yang netral ya. Nah, dari situ kita betul-betul bisa digembleng ya, bisa digembleng betul-betul, jadi nggak seenaknya sendiri bayarnya. Ya, beda kalau kita hutang dengan lembaga yang nggak resmi atau mungkin dengan keluarga sendiri ya. Itu kadang tidak memacu kita untuk disiplin waktu ya. Ya, ya jadi karena hutang dengan keluarga sendiri atau yang kenal ya, saya bayarnya ya bisa jadi masa enaknya saja, mungkin nanti saja. Nah, itu jadi nggak profesional ya, gitu ya. Jadi pinjaman pada pihak-pihak yang memang lebih lunak begini ya hanya untuk situasi-situasi yang darurat ya. Dan situasi normal sebaiknya kita memacu diri kita, mendisiplinkan diri dan perusahaan kita untuk dengan lembaga yang resmi ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terlambat apa ya siap untuk ditegur, siap untuk diperingatkan ya, siap untuk dikenai bunga ya, seperti itu ya saran saya ya. Oke ya. Jadi oke yang bagian terakhir adalah jadi disclaimer ya, disclaimer. Jadi ilmu pengetahuan dan akuntansi, meskipun akuntansi ini sifatnya udah sama terus selama puluhan tahun ya secara konsep ya. Tapi tentu saja dengan perkembangan waktu, apalagi perkembangan waktu yang sangat perkembangan zaman yang sangat luar biasa pada tahun 2020-2021 ini, jadi ini adalah semacam buku kehidupan ya. Jadi ilmu ini adalah buku kehidupan yang akan terus diupdate sesuai perkembangan waktu dan zaman ya. Jadi silakan dikoreksi dalam komen jika ada yang tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini ya, seperti itu. Oke, nah kemudian bagian yang terakhir, terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya yang telah mengikuti video ini hingga pada saat yang pada menit yang terakhir. Silakan subscribe untuk berlangganan dan mendukung channel ini tentu saja, like jika suka, dislike tidak suka, komen jika ada pertanyaan atau masukan dan kritik, dan akan sangat berterima kasih kalau channel ini kalian share ke teman-teman karena dianggap bermanfaat ya. Oke ya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Salam sehat selalu, tetap semangat belajar dan tetap optimis ya. Oke ya.